Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Silvia Delavira dari Akademi Kebidanan Karya Bunda Husada. Di sini saya akan menjelaskan tentang pijat bayi. Di sini saya akan memberitahu apa itu pijat bayi, yang merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk ibu yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan bayi. Nah, pijat bayi ini boleh dilakukan untuk ibu-ibu di rumah saat selesai memandikan bayi. Tujuan pijat bayi adalah mencegah posisi yang salah, meningkatkan visual dan auditory reaction, mencegah terjadinya kontraktur, memperbaiki tonus otot, dan untuk pendidikan orang tua dalam memandikan bayi dan menggendong bayi. Dan ada pula manfaat bagi bayi, yaitu meningkatkan berat badan bayi, supaya bayi tenang dan rileks, meningkatkan efektivitas istirahat pada bayi, meningkatkan pertumbuhan pada bayi, dan meningkatkan konsentrasi pada bayi, meningkatkan perkembangan otak dan syaraf pada bayi, dan meningkatkan perisaltik untuk pencernaan pada bayi. Dan ada pula manfaat bagi ibu, meningkatkan kepercayaan diri pada ibu, meningkatkan kedekatan ibu pada bayi, dan meningkatkan kelebihan kasih sayang pada ibu dan bayi. Nah, pada pijat bayi ini juga ada pelaksanaan-pelaksanaannya yang harus kita ketahui loh. Apa saja sih pelaksanaannya yang harus dilakukan untuk pijat bayi? Persiapkan ruangan yang hangat dan tidak panas, supaya bayi nyaman, rileks, dan tenang. Yang kedua, ruangan yang kering dan tidak pengap. Ruangan yang tidak berisik, yang tenang, dan ruangan yang penerangannya itu cukup, dan ruangan yang tanpa aroma menyengat dan mengganggu. Persiapan untuk memijat yaitu tangannya harus bersih dan hangat. Yang kedua, kosongkan tangan dari perhiasan seperti cincin, gelang, terus jam tangan. Pastikan perut bayi dalam keadaan terisi dan tidak boleh kosong ya. Nah, sediakan waktu untuk pemijatan 15 menit dan tidak boleh diganggu. Dengan posisi duduk yang tenang dan nyaman. Nah, lalu baringkan bayi di tempat yang rata, bersih, nyaman, dan lembut. Lalu siapkan perlengkapan bayi seperti popok, minyak, baby oil, handuk, dan baju bayi. Dalam pemijatan bayi, kita juga harus berkomunikasi pada bayi. Supaya apa? Supaya bayi merasa tenang dan nyaman. Walaupun bayi tidak bisa berbicara, tapi bayi senang ketika ada lawannya untuk berbicara. Tapi pemijatan juga sesuai dengan usia loh. Ada beberapa cara-cara pemijatan dan teknik-teknik yang berbeda. Nah, usia 0 sampai 1 bulan itu pemijatan dengan halus. Dan apabila tali pusat belum puput, maka jangan lakukan pemijatan di daerah perut. Pada usia 1 sampai 3 bulan, itu pemijatan ditekan dengan gerakan yang halus sekali dalam waktu yang singkat. Nah, dalam usia 3 bulan sampai 3 tahun, pemijatan itu dilakukan dengan tekanan yang lebih, tapi jangan terlalu keras juga. Tekanan tapi masih sedikit halus, serta waktu yang meningkat. Apabila ibu-ibu suka bernyanyi ataupun yang lainnya, bisa bernyanyi sambil memijat dan bisa menyetelkan lagu-lagu yang sangat nyaman supaya dalam pemijatan terasa tenang dan nyaman. Nah, awalan pemijatan itu, pemijatan dilakukan dengan secara halus yang tadi saya jabarkan, pemijatan sesuai dengan usia bayinya. Pertama dengan halus, lalu sesuai umur, maka tekanan pijatan akan semakin meningkat. Sebelum melakukan pemijatan pada bayi, bayi dilumurkan minyak terlebih dahulu. Dan pastikan bayi tersebut tidak ada alergi terhadap minyak tersebut. Awalan pijatan yang paling bagus adalah di kaki terlebih dahulu. Karena bayi biasanya akan membiasakan dirinya untuk dipijat melalui kaki. Sebelum bagian lainnya disentuh, maka sentuh bagian kaki terlebih dahulu. Nah, urutannya itu di kaki, di perut, di dada, di tangan, dan terakhir di punggung. Apabila dalam pemijatan bayi nangis, lalu tenangkan bayi terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemijatan. Jika bayi sudah menangis lebih keras, maka hentikan pemijatannya. Dan mungkin bayi tersebut sudah mengantuk, lapar, atau ingin digendong pada ibunya. Ketika sudah selesai pemijatan bayi, mandikan bayi agar bayi merasa segar dan bersih dari lumuran minyak bayi. Namun, jika pemijatan dilakukan pada malam hari, jangan mandikan bayi. Cukup lap badan bayi menggunakan air hangat saja.
Lalu hindarkan mata dari minyak bayi. Nah, ini ada 4 hal yang perlu dihindari pada pemijatan bayi. Pemijatan bayi tidak boleh dilakukan setelah selesai bayi makan. Nah, yang kedua, kita tidak boleh membangunkan bayi yang sedang nyenyak-nyenyaknya untuk dilakukan pemijatan. Ketiga, tidak boleh memaksa bayi apabila bayi tidak mau dipijat. Yang keempat, kita tidak boleh memaksakan posisi bayi. Atau ketika bayi tidak mau tengkurap, kita paksakan bayi tengkurap. Itu tidak boleh ya. Nah, segitu saja video informasi tentang pijat bayi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.